Silakan Dewi. Selamat malam. Halo? Ya malam Kak. Ya silakan, kamu tanya apa? Ya terima kasih sebelumnya Kak Elia. Berhubung kita sama-sama satu aliran, Mhm. ya yang mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Kakak mengenai tentang yang pertama. Ini menurut Kakak ya, eh, beberapa sumber-sumber yang saya cari saya belum paham mengenai tentang keberadaan iblis ini Kak. Ya, Ya menurut argumen Kakak yang saya mau tanyakan, kira-kira siapakah yang menciptakan iblis ini? oke. Mungkin itu. Yang pertama begini, brother. Siapakah yang menciptakan iblis? Nah, kamu memahami iblis itu sebagai apa? Sifat atau pribadi? Saya Kak, menurut saya dia itu sebagai pribadi. Salah. Iblis itu sebagai sifat. Pribadinya setan. Yang dalam Alkitab disebut Satan. Oke Ya. oke oke. Nah, Oke oke. jadi kalau kamu tanyakan, iblis itu siapa yang menciptakan? Dia disebut iblis karena dia jahat. Pada mulanya, Tuhan itu menciptakan malaikat yang baik, tapi diberi free will, yaitu kehendak bebas. Nah, Oke. kehendak bebasnya ini kemudian dia salah gunakan untuk melawan Allah. Allah itu kudus, dia sumber kekudusan. Maka dari dirinya nggak boleh ada yang tidak kudus. Jadi Allah itu bagaimanapun tidak mungkin bisa menciptakan iblis. Satu hal yang Tuhan tidak bisa, yaitu menciptakan iblis. Karena kodrat Allah itu adalah kudus. Makanya kudus, kudus, kuduslah ia yang di tempat yang maha tinggi. Dia nggak bisa menciptakan iblis karena dari dirinya nggak ada yang tidak kudus. Nah, iblis itu sendiri itu datang dari kehendak bebas yang disalahgunakan oleh ciptaannya, yaitu malaikat. Ketika malaikat ini menyalahgunakan kasih karunia Tuhan untuk melawan Tuhan, seketika itu juga ia berdosa, ia menjadi jahat, seketika itu juga dia terlempar dari hadirat Allah, karena Allah itu kudus. Jadi ketika iblis ini, ketika malaikat itu mulai melakukan dosa, dia terlempar dari Allah karena Allah itu kudus, nggak bisa bersatu dengan malaikat yang memberontak ini. Nah, ketika yang malaikat yang memberontak ini dibuang dari hadirat Allah karena Allah itu kudus, karena nggak bisa bersatu, itulah yang jadi iblis. Jadi pertanyaannya, siapa yang menciptakan iblis? Yang malaikat itu sendiri yang menciptakan iblis itu di dalam dirinya, bukan Tuhan. Bagaimana cara malaikat itu menciptakan iblis dalam dirinya? Dia menyalahgunakan kasihnya Tuhan. Nah, maka tadi malaikat ini yang diciptakan kudus, maka dia menjadi cemar. Maka dia jadi setan. Karena sifatnya yang iblis inilah membuat dia jadi setan. Pada mulanya dia bukan setan. Pada mulanya dia bukan iblis. Pada mulanya dia baik, sama seperti kita manusia. Pada mulanya kita dicipta bukan dalam keadaan berdosa. Adam dan Hawa itu diciptakan jahat nggak? Kan enggak. Tapi Adam dan Hawa itu diciptakan dengan free will, kehendak bebas. Yang membuat Adam dan Hawa berdosa apakah Tuhan? Bukan. Adam dan Hawa sendirilah yang mau membuat diri mereka rusak dengan memberontak kepada Allah. Bukan Allah yang buat Adam dan Hawa berdosa. Tapi Adam dan Hawa yang mau berdosa, maka mereka menjadi manusia berdosa. Sama seperti begitu juga malaikat itu. Jadi bukan Tuhan yang ciptakan iblis, tetapi malaikat itu sendiri yang memilih untuk menjadi iblis dengan mempermainkan dan menentang kasih Tuhan. Begitu. Jadi kita nggak percaya Allah cipta iblis itu, nggak pernah. Ya, Oke. Oke Kak, paham paham. Apakah masih bisa bertanya Kak? ya silakan. Oke. Tadi sudah membahas tentang bagaimana sifat pribadi iblis. Nah, selanjutnya tentang bagaimana dosa itu tercipta.
yang mau saya tanyakan Kak, uh, ini saya berbalik ya, mau tanya ke Kakak, apakah dosa itu masih berlaku pada zaman sekarang Kak, menurut Kakak? Dosa itu kan artinya hamartia dalam bahasa Yunani itu artinya apa ya? Tidak seperti pada meleset, melenceng dari tujuan yang semula begitu. Ya, tujuan yang semula kita untuk baik, tapi kemudian kita tidak menjadi baik, maka kita melenceng. Apakah dosa itu ada sekarang? Ada. Ya semua orang berdosa. Sekalipun dia percaya Yesus, dia pasti punya dosa. Nah, dosa ini mengakibatkan kita nggak bisa satu dengan Allah. Nggak bisa bareng dengan Allah. Sama seperti malaikat tadi, ketika dia mulai berdosa, saat itu juga dia berdosa, saat itu juga dia terlempar dari surga. Nah manusia pun seketika dia berdosa, seketika juga dia dikeluarkan dari Eden. Nah bagaimana artinya apa? Upah dosa itu apa? Akibat dosa itu apa? Perpisahan Yalah. dengan Allah. Nah bagaimana caranya agar bersatu dengan Allah? Maka datanglah Yesus Kristus untuk memperdamaikan manusia dengan Allah melalui salib. Makanya ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai di atas kayu salib, tirai yang menutupi ruang kudus dan ruang maha kudus itu dirobek oleh kematian Yesus. Artinya apa? Antara manusia dengan Allah tidak ada lagi penghalang di dalam salibnya Yesus. Ya, jadi apakah ada dosa sekarang? Ada. Tapi bagaimana caranya kita agar bisa tetap bersatu dengan Allah, sekalipun kita orang berdosa, maka kita harus datang kepada pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena upah dosa adalah maut. Tadinya kita harus mati karena dosa kita, maka tadinya kita harus mati kekal di dalam dosa kita, maka sekarang kita percaya kepada Yesus yang telah menanggung penderitaan kita di atas kayu salib. Sehingga hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita, itu digantikan oleh Yesus menurut nubuatan Nabi Yesaya. Makanya dikatakan oleh Nabi Yesaya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Gitu. Nah, bagaimana lakunya? Bagaimana cara mengimaninya? Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, ia adalah setia dan adil. Jikalau kamu mau mengaku dosamu, ia akan menyucikanmu dari segala pelanggaranmu. Jadi setiap hari, semua orang percaya, semua orang Kristen harus berdoa kepada Tuhan, mengakui dosanya di hadapan Tuhan atas apa yang dia perbuat, untuk memperkuat pengharapannya bahwa ia adalah orang yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Gitu. Jadi orang Kristen tuh enggak ada setelah percaya Yesus udah nggak perlu berdoa, nggak perlu mengaku dosa, perlu di hadapan Tuhan berdoa, minta pengampunan, dan terus menyempurnakan diri dalam pertobatan, berjuang keluar dari dosa-dosa kita. Karena kita ini orang berdosa, setiap hari pasti berdosa, gitu. Tapi kesadaran dalam hati bahwa kita orang berdosa itu akan menuntun kita kepada kasih karunia Tuhan, gitu ya. Ya, oke Kak, saya terima jawaban dari Kakak. Ya, memang sempat saya bergumul dengan hal ini Kak, karena saya memandang manusia pada zaman sekarang itu seolah-olah dosa hanya menjadi suatu simbol. Mengapa saya katakan hanya suatu simbol Kak? Dimana dosa itu kayak seolah tidak berlaku lagi pada zaman ini. Banyak manusia yang melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga istilah dosa itu hanya itu alas urusan belakang, itu dosa. Sengsara. Kenapa ada orang kesakitan? Karena dosa. Iya. Gitu. Dosa lah yang merusak itu semua. Kan ketika manusia jatuh dalam dosa, apa kata Tuhan? Laki-laki akan susah payah mencari makanan dari tanah. Perempuan akan sakit melahirkan, bla bla bla, banyak segala macam. Itu karena dosa. Jadi kalau ada orang mau berkata, itu nggak ada dosa, sebenarnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Kalau dia pun masih kesusahan, dia masih tidak bahagia yang penuh, dia sedang menyangkali bahwa dia adalah orang berdosa. Karena nggak ada keadaan yang tidak berdosa di semesta ini. Semua menderita, semua kesakitan. Itulah upah dosa itu. Gitu. Jadi dosa itu nyata. Mau dia beragama tidak beragama, dia harus mengakui bahwa dosa itu memang ada.
Begitu. Natur manusia tidak pernah dicipta dengan dosa. Ya, Oke Kak, makasih banyak Kak atas jawabannya yang sudah Kakak berikan. iya, iya, Tuhan berkati ya. Kita lanjut ya. Gitu ya. Jadi Tuhan tuh tidak pernah cipta manusia tuh dengan dosa. Makanya dalam Yesus dosa-dosa itu dikalahkan. Makanya dalam 1 Korintus 15 dikatakan, di manakah sengatmu wahai dosa? Tidak lagi berkuasa. Silakan Maharani. Selamat malam. Iya, malam. Shalom. Malam. Silakan. Mau tanya apa? Shalom katanya, tapi turun, ya kan? Cuman ya kalian ini. Ya, silakan Alessandro. Halo? Shalom Kak, malam. Iya malam, silakan. Iya Kak, saya izin bertanya Kak. Saya masih bingung dengan aliran-aliran Kristen yang ada di Indonesia ini Kak. Menurut Kakak perbedaan aliran Calvinis dengan aliran karismatik, perbedaannya di mana Kak? Iya. Sebenarnya itu sama-sama apa ya saya katakan ya, sama-sama Protestan ya, tapi enggak juga, enggak bisa dikatakan begitu. Karismatik itu adalah aliran yang baru sekali dari gerakan-gerakan dipengaruhi oleh Zwingli juga ya. Karena kan tokoh Protestan tuh ada Luther, ada Zwingli, ada Calvin. Nah Calvin ini kemudian ya meskipun tidak ada terminologi reform yang langsung diutarakan oleh Calvin dalam literasinya dia, tapi kemudian pengikut Calvin ini disebut Calvinis atau lebih cenderung sekarang itu disebut reform. Nah perbedaannya Calvin dengan gereja Calvin zaman sekarang, aliran Calvinis dengan aliran karismatik itu sesuai namanya dari bahasa Yunani adalah karismata. Jadi lebih mengedepankan karunia begitu. Makanya nggak heran di gereja-gereja karismatik ada orang bahasa roh, kemudian ya bernubuat dan segala macam. Ya karena memang yang paling mereka tekankan itu karismata itu, yaitu anugerah itu, kasih karunia, kasih itu begitu. Nah, berbeda dengan Calvinis. Kalau Calvinis itu mereka itu fokusnya kepada melihat keagungan Allah di dalam ketidakberdayaan manusia. Allah pusat dari segala sesuatu, gitu. Jadi kalau saya bisa katakan, kalau Calvin itu sangat injili sekali, kalau karismatik itu mengedepankan karunia. Itu perbedaannya. Makanya lakunya, cara ibadahnya gereja reform dengan gereja reform dalam hal ini Calvin ya, dengan gereja karismatik itu berbeda. Tapi bagaimanapun, saya memandang baik reform maupun karismatik itu adalah satu di dalam anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi tentunya ya. Cuma hal-hal yang tidak sesuai dengan kitab suci ya memang harus kita mau rendah hati, harus buang ya, hal-hal yang tidak perlu, yang tidak membangun ya, itu harus diperbaiki baik di gereja reform maupun di gereja karismatik dan seluruh gereja gitu. Gitu ya, Alessandro. Oh iya, baik Kak, makasih ya Kak. Ya ya, Tuhan berkati ya. Iya Kak. Terpujilah Kristus, Allah yang esa, firman-Nya yang kuasa. Siapa nih? Kayaknya orang Malaysia ini ya. Jangan lupa ya teman-teman, tap-tap kalian ya, soalnya tap-tap kalian itu berpengaruh untuk saya. Agar semakin banyak mendengar Injil ya. Oke. Silakan, siapa ini tadi? Bentar ya. Siswa. Halo?
Ada ya, oke. Silakan Rai. Hai Elia, Ya, halo. Shalom. Pertama-tama aku mau ucapin terima kasih sama kamu karena berkat video-video TikTokmu dan baru-baru saja dalam 3 bulan yang lalu saya telah dibaptis, dan kamu adalah salah satu influencer yang buat saya memutuskan hal itu untuk dibaptis. Saya dari Muslim. Terpujilah Kristus. Selamat Tapi dan ada hal yang saya mau tanyakan Elia. ya. Semenjak saya menjadi Kristen, saya belum menyatakan ini sama keluarga. Apakah itu saya termasuk dalam menyangkal Yesus atau bagaimana? Yang kedua adalah setelah saya dibaptis, perubahan besar terjadi dalam hidup saya. Satu, pertama, saya kehilangan pekerjaan tanpa something yang it's out of my control. Yang kedua adalah orang tua saya mendapatkan ujian dan akhirnya sekarang dia ada di tahanan penjara. Dan apakah ini termasuk pikul salib yang harus saya jalani, dan bagaimana pandangan Elia? Ya. Ya, sebelumnya saya bersuka cita ya kamu menjadi bagian dalam Kristus. Ingat, ucapan kamu harus direvisi. Itu bukan karena saya kamu jadi Kristen, tapi karena kerendahan hatimu yang mau menerima anugerah Tuhan. Tuhan memanggilmu untuk mengikuti Kristus. Roh Kudus mengingatkan kamu dan kamu mau rendah hati mengikuti Dia, bukan karena saya. Ya, karena tak seorang pun manusia bisa memampukan orang kalau bukan oleh karena Roh Kudus yang memampukannya. Nah, masalah kamu mengatakan begini. Orang tua saya belum tahu ya bahwa saya menjadi Kristen. Apakah ini menyangkal Yesus? Tidak. Percaya sama Yesus itu ada tahapnya. Ya. Memang Tuhan Yesus ada berkata begini. Aku adalah Raja Damai yang membawa pedang. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah Raja yang membawa pedang. Memisah-misahkan anak dari ayahnya, anak dari ibunya. Ya. Memang kalau orang tuamu tahu kamu akan menjadi pengikut Yesus, pasti akan ada perselisihan dalam hal itu. Betul. Tetapi ketika kamu belum memberitahu, ada hal yang kamu pertimbangkan. Nah, jadi ketika kamu belum memberitahu, itu bukan berarti kamu menyangkal Yesus. Tapi kamu harus melakukannya dalam hikmat. Karena satu orang diselamatkan, sisi rumah diselamatkan. Jadi kamu sebagai orang yang sudah percaya, yang sudah diterangi oleh Tuhan, kamu harus mampu berpikir bahwa bagaimana caranya kamu menjadi terang buat keluargamu. Kalau kamu mengatakan bahwa kamu langsung terbuka, kamu kan yang tahu keluargamu bagaimana. Iya. Kalau kamu mungkin langsung terbuka, apakah itu salah langsung terbuka? Enggak juga. Tapi apakah salah untuk diam-diam dulu? Enggak juga. Tapi kamu harus melihat ke depan visimu apa. Kamu harus membawa orang tua dan keluargamu juga kepada Kristus. Nah, kalau kamu langsung terbuka kepada mereka, mereka pasti sudah menolakmu. Dan kamu tidak punya jalan untuk menginjili mereka. Tapi dengan jalan belum terbuka, kamu boleh pelan-pelan menyadarkan mereka untuk bisa datang kepada Kristus. Tapi semuanya harus dilandasi dengan motivasi yang benar. Ya. Itu tidak termasuk kepada penyangkalan kepada Yesus. Tetapi motivasi kamu apa dulu? Kalau karena kamu takut kehilangan harta, kehilangan warisan, lalu kamu tidak beritahu itu kepada orang tua, ya itu salah. Tapi kalau kamu belum memberitahu karena takut kamu ditolak orang tuamu, dan dengan jalan itu kamu tidak bisa memberitakan kabar baik kepada mereka, itu nggak apa-apa. Ya. Sebenarnya lebih kepada saya pengen belajar lebih banyak dulu Alkitab biar ada pegangan saya yang untuk bisa saya. Nah, itu bagus. Kalau yang begitu bagus, ya. Jadi siapin amunisi, nanti kalau udah mantap baru boleh menginjili orang tua, gitu ya. Itu bagus sekali. Nah, untuk yang kedua mengenai penderitaan. Gini, kamu adalah orang yang baru masuk jadi Kristen. Sekali lagi saya katakan itu selamat. Tetapi begini, Tuhan itu mau membuktikan kepada dirimu sendiri, kamu murni gak sih ikut Dia? Bagaimana caranya memurnikan kamu? Baptisan api, penderitaan itu. Kalau kamu gak murni,
kamu akan tinggalkan dia. Tapi kalau kamu murni, kamu akan tetap beriman kepada dia. Tapi jangan lupa, di ujung dari pertandinganmu, ada hal yang Tuhan akan pulihkan yang lebih besar daripada apa yang kamu harapkan. Amin. Betul, sama lihat Ayub. Ketika Tuhan ambil semua, ketika Tuhan remukkan Ayub, izinkan Tuhan Ayub diremukkan. Ayub berkata apa? Aku tetap mau setia, aku tetap mau percaya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan ketika dia tahan uji, ketika dia lulus uji, Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Jadi ingat, mengikut Tuhan memang adalah panggilan untuk menderita. Tapi penderitaan itu akan diupahi Tuhan menurut kemauannya. Sekalipun tidak diupahi Tuhan, tapi setidaknya kita sudah mendapatkan yang terbaik, yaitu apa? Kita murni mengikuti Dia. Jadi kamu mengikuti Yesus itu juga harus murni. Dan ini adalah cara Tuhan, penderitaan yang kamu alami, kamu kehilangan pekerjaan, orang tuamu ada cobaan. Itu adalah cara Tuhan untuk memurnikan iman kamu. Dan cara Tuhan untuk memanggil kamu lebih dekat kepada Dia, agar kamu hanya berharap dan berdoa kepadanya saja. Kadang Tuhan izinkan kita di dalam kelemahan, agar dalam kelemahan kamu itulah Tuhan menyatakan kuasanya. Kamu kan belum tahu, karena kamu menjadi Kristen, kamu baru mengenal Tuhan Yesus, kamu baru kenal Dia. Kamu belum tahu bagaimana cara Tuhan yang baru kamu imani itu bekerja. Maka Tuhan bisa saja jadikan kamu dalam posisi ini, agar kamu semakin kagum kepada Dia, seketika Dia menyatakan kuasanya dalam hidup kamu. Tapi ingat, mengikuti Yesus jangan pernah dimotivasi oleh karena kemakmuran. Mengikuti Yesus itu harus dimotivasi oleh karena apa? Karena kamu mengasihi Dia dan karena Dia telah mengasihi kamu. Dan yang terpenting itu apa? Kamu mengikuti Yesus karena kamu sadar kamu orang paling berdosa. Saya, Elia Maren, mengikuti Yesus karena saya sadar saya orang berdosa. Saya orang yang kotor, saya orang yang najis, saya orang yang tak berguna. Jadi saya mengikut Dia agar di dalam Dia saya disucikan, di dalam Dia saya dimenangkan, di dalam Dia saya menjadi berguna. Jadi ikut Yesus, lepaskan hal-hal material, tapi hal-hal spiritual untuk memulihkan jiwa kamu. Nanti hal-hal material itu akan Tuhan bangun sendiri. Kalau kamu sudah setia, tulus, dan yang terpenting kalau kamu sudah tahan uji. Amin. Itu ya. Ya sebenarnya dari awal sih sebenarnya saya itu masuk Kristen itu bukan karena ajakan, tapi memang karena panggilan. Dan saya sadari itu karena pertama kali datang ke gereja hari itu tiba-tiba yang dibahas adalah kelahiran baru. Dan saya shock pada saat itu di gereja. Dan memang belakangan ini setelah hidup saya berubah, iman saya kadang-kadang saya berpikir apakah saya salah meninggalkan Tuhanku yang sebelumnya dan memilih Tuhan yang baru? Apakah saya salah sampai saya mendapatkan ujian-ujian ini di waktu yang bersamaan? Tapi puji Tuhan selalu setiap saya ke gereja pasti saya dapat kesaksian dan itu luar biasa, dan itu yang menjadi motivasi saya untuk tetap percaya di jalan ini. Ya, harus begitu ya. Jadi kamu gini, kamu itu kayak gini ya, di dalam Ibrani dikatakan, iman itu dasar dari pengharapan kamu dan bukti dari apa yang tidak kamu lihat. Kamu belum melihat apa yang akan terjadi ke depan. Kamu belum melihat bagaimana Tuhan bekerja, tapi kamu harus tetap beriman, dan iman itu sendiri adalah buktinya. Dan iman itu yang harus kamu jadikan sebagai dasar pengharapan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kamu sendirian, dan Tuhan itu akan ada selalu bersama kamu. Jangan pusing masalah penghidupanmu. Kalau kamu tulus, Dia saja bisa membelah laut, Dia bisa ubah roti menjadi memberi 5.000 orang, Dia bisa turunkan roti dari surga. Gitu. Sama seperti kata Rasul Paulus, kita jangan pusing tentang penghidupan kita, tapi kita harus siap bersedia untuk menjadi prajurit yang setia kepada komandannya. Jadi kamu tidak usah pusing. Kalau kamu tulus, kalau kamu setia, dan kamu mau diuji, Tuhan akan membuktikan kepada kamu bahwa di dalam kesetiaanmu dan di dalam kemurnianmu, Tuhan menyukainya. Ya, Amin. jadi jangan putus Doakan asa dengan itu semua. Ya, lihat kalau kamu seperti putus asa, lihat Ayub, lihat kepada Ayub. Ya, Ayub itu di dalam imannya, dia tidak melihat hartanya habis, anaknya mati, istrinya mengutuki dia kena penyakit, kena borok, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia.
Tapi iman yang dia punya itu menjadi dasar pengharapannya bahwa Tuhan tak akan membiarkan aku seperti ini. Dan pada saat yang sama, dia di dalam iman dia melihat bahwa Tuhan akan melakukan hal yang besar dalam hidupku. Artinya apa? Dia tetap beriman sekalipun keadaannya tidak meyakinkan dia. Tapi iman itulah bukti dari apa yang dia tidak lihat yang ke depan. Dan ternyata imannya itu dibuktikan Tuhan. Maka berbahagialah Ayub. Nah, kamu juga harus seperti itu. Ya. Memang betul Alia. Untungnya saya sekarang tinggal di Australia, jadi agak aman untuk saya. Tapi perlahan-perlahan teman-teman saya yang ada di kloster saya, di saat saya memposting hal-hal yang Kristiani, mereka sudah mulai membenci saya, sudah mulai meninggalkan saya. Tapi Ya nggak apa-apa. saya percaya bahwa di dalam kitab Matius dijelaskan bahwa mereka akan membencimu karena namaku, dan saya Ya, percaya. berbahagialah kamu yang dibenci oleh karena namaku, karena engkau yang punya kerajaan Allah. Ya, jadi nggak apa-apa. Dunia memang membenci kita, tapi Kristus mengasihi kita. Ya, untuk apa kamu disukai dunia tapi kamu binasa? Gitu ya, semangat ya. Apa Raya? Siapa nama? Panggilnya Raden. Oh ya, Raden ya. Doain ya Lia. Ya, siap. Tuhan berkati ya. Semangat selalu ya. Ya, baik, makasih. Iya, terpujilah Tuhan ya.